apa ke wilayah Jawa Tengah, tepatnya wilayah istimewa Yogyakarta itu pada tahun 1900. Kenapa itu dilakukan? Karena ketika Belanda membonceng Inggris, dia melakukan suatu penetrasi, melakukan suatu huru hara, melibatkan para bumi putra pada saat itu yang bersekongkol dengan Belanda. Ditambah lagi kemudian pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 1906 pada tahun 46 diberlakukanlah penerapannya khusus wilayah Jawa dan Madura karena keterbatasan daya jangkau. Sedangkan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri tetap berada di Jakarta untuk kepentingan umumnya. Di sisi lain, pada saat Indonesia yang merdeka ini, ancaman gejolak demikian beragam. Terlebih lagi, adanya fakta sejarah pemberontakan RRI dan Permesta. Ditambah lagi adanya beredarnya mata uang palsu, selain mata uang golden peninggalan Belanda maupun golden yang diterapkan oleh Belanda, oleh Jepang, sehingga ini menimbulkan kekacauan. Bahkan Presiden Bung Karno itu dicap sebagai agen dari Jepang, sehingga kebohongan demi kebohongan itu mengancam eksistensi negara Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah yang kita kenal keamanan nasional. Keamanan nasional itu menyangkut dua pilar, pertahanan negara dan keamanan dalam negeri atau KAMDAGRI. Itulah asbabun nuzul, memori sampai keberlakuan atas historis berlakunya Undang-Undang Aku yang kemudian pada tahun 1998 diberlakukan di seluruh Indonesia. Demikian. Kalau mic-nya nggak hidup apa ya? Terus ya. Mengenai penetapan status daerah wabah oleh Menteri Kesehatan, apakah hal tersebut dapat dipersamakan dengan karantina wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan? Mohon penjelasan ahli. Ya jelas, Undang-Undang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah undang-undang yang berdimensi. Di sini tidak ada oleh spesialis maupun mereka dua-duanya berlaku. Sehingga ketika kita bicara dua undang-undang ini, keterhubungannya, keterkaitannya, berkorelasinya antara daerah wabah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan secara jelas dalam pasal 14 ayat 1, dia menunjuk kepada penanggulangan wabah yang demikian banyak disebutkan dalam pasal 15. Sehingga penanggulangan wabah ini mempersyaratkan adanya penetapan status daerah wabah. Dengan berlakunya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, daerah wabah itu adalah yang dimaksudkan karantina wilayah. Sehingga karantina wilayah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tidak bukan itu adalah terkait kehubungan dengan penetapan Menteri Kesehatan terhadap daerah wabah. Karena ini perintah amanat undang-undang, maka Menteri harus menerapkan, menetapkan status daerah wabah ketika ingin dilakukan penanggulangan wabah berdasarkan pasal 5. Untuk kemudian itu terkait dengan Undang-Undang 6 tahun 2012 tentang kekarantinaan kesehatan, maka juga harus dilakukan karantina wilayah. Itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan walaupun dua-duanya kita bedakan. Ibarat dua mata uang yang sama. Selanjutnya, jadi dengan tidak adanya penetapan status daerah wabah oleh Menteri Kesehatan, apakah keberlakuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dapat diterapkan, ahli? Tidak mungkin ada penanggulangan wabah penyakit menular tanpa sebelumnya akan penetapan status daerah wabah. Jadi itulah sebaliknya. Berdasarkan kepentingan negara. Oleh karena itu, ketika tidak ditetapkan daerah wabah, namun diselenggarakan penanggulangan wabah, ini akan berkorelasi dengan norma hukum ancaman dan larangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1. Oleh karena itu akan berimplikasi tidak dapat diterapkannya norma hukum larangan yang mengenai itu adalah Terakhir dari saya, ahli, sehubungan dengan kemanfaatan hukum. Bagaimana menurut ahli pengertian asas kemanfaatan hukum terkait dengan upaya penegakan hukum yang misalnya cenderung tidak pasti, kemudian
sebab adanya ketentuan norma yang multitafsir, bahkan mungkin ada pengaruh tertentu. Bisa saudara ahli jelaskan keterkaitannya? Nah, kata David itu sebagai salah satu dari aksiologi hukum yang kita adus. Menurut Mustafa Hidup itu tiga pilar. Eksklusif, eksklusif, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Masing-masingnya harus berjalan dalam proses penegakan hukum dan dalam penuntutan dan implementasi penegakan hukum. Permasalahannya, apakah kemanfaatan ini bersembunyi sendiri? Apakah kemanfaatan hukum itu disebutkan dalam konstitusi? Tidak namanya. Disebutkan aksiologi secara ekspresif pada pasal 27 di ayat 1 dengan adanya frasa kepastian hukum yang adil. Mengapa disebut kepastian hukum yang adil? Bahwa penekanan menganut filsafat atau teori hukum yang dianut di Indonesia adalah tidak semata-mata proses hukum, apalagi kepastian undang-undang. Misalnya yang dikembangkan oleh Genosim, kalau proses hukum dikembangkan oleh Hutchinson, tidak demikian. Tetapi kita juga menganut hukum yang bersifat adil, mengandung kebenaran yang di dalamnya bersifat fundamental dan berlaku universal, dan oleh karena itu disandingkan antara kepastian yang adil. Dua-duanya harus mewujud dalam baik proseduralnya maupun substansinya. Adapun kemanfaatan itu menunjuk apabila kepastian dan keadilan yang berjalan, maka di dalamnya pasti akan timbul maslahat. Kemanfaatan. Apa itu kemanfaatan? Kemanfaatan adalah kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Terkait dengan itu, Prof. Dr. Kusumaatmadja merumuskan teori mazhab hukum pembangunan. Mazhab hukum pembangunan ini mengacu kepada pendapat proses yang mengatakan law social tool of engineering. Hukum itu menjadi suatu sarana untuk merekayasa masyarakat guna memakmurkan rakyat. Oleh karena itu, hukum harus memberikan manfaat. Terkait dengan ini, konsep hukum kita tidak semata-mata reksans, tapi adalah juga welfare state. Oleh karena itu, kemanfaatan hukum menunjuk kepada kebijakan hukum yang memberikan manfaat dalam penerapannya. Permasalahannya adalah apabila hukum yang diterapkan menimbulkan ketidakpastian, yang mana yang harus didahulukan, apakah kepastian atau keadilan? Menurut ahli sepakat dengan para ahli terdahulu maupun yang sekarang dalam doktrin, apabila ada pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka yang harus mengutamakan adalah keadilan. Keadilan itu demikian esensial, demikian penting, demikian fundamental, walaupun dia dibungkus dengan kepastian, tapi kepastian tidak bisa menghilangkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, putusan majelis hakim ada irah-irah berdasarkan keadilan dan Tuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, putusan yang disebutkan dalam amar majelis hakim harus mengandung nilai-nilai keadilan, dan itu adalah perintah dari undang-undang, perintah dari aksiologi hukum. Namun permasalahannya, bagaimana ketika terjadi penafsiran hukum yang berbeda? Bagaimana ada suatu hal yang tidak sama? Bagaimana hal ini dapat menciptakan kepastian hukum? Menurut azas in dubio pro reo, apabila terjadi perbedaan penafsiran atau sesuatu hal yang berbeda, maka yang diambil oleh majelis hakim adalah hal-hal yang merugikan terdakwa. Azas ini demikian terkenal in dubio pro reo, tidak dapat dinafikan, dan semua pakar hukum, semua ahli hukum menerapkan ini. Demikian. Jadi saya berharap agar putusan ini, walaupun apapun hasilnya, tapi bisa untuk peninggalan dari pengajaran kepada hari-hari kita. Siswa kata saya juga ada. Tapi begini, pertanyaan saya ingin penjelasan ini mengenai putusan hakim. Berdasarkan pisau bedah saya adalah undang-undang kekuasaan kehakiman. Apakah putusan hakim itu kita pertama dengan beberapa aliran yang ada aliran ekonomis, aliran sosiologis, aliran positivis, dan lain-lain aliran filosofis. Apakah hakim di sini harus memilih satu aliran saja? Ini bisa bedahnya adalah
spirit semangat dari undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Ini yang saya lihat, karena kalau hakim taunya positifis saja, bagaimana ekonomis, bagaimana filosofis, bagaimana sosiologis, apakah bisa mendapat tempat bagi seorang hakim ataupun majelis hakim dalam Republik Indonesia ini sesuai isu betulnya adalah undang-undang kekuasaan kehakiman. Dan dalam pemikiran fakultas hukum, Profesor Nino menjabarkan pendapat tersebut dengan kumpulan asas-asas dan prinsip kebenaran dan keadilan yang bersifat fundamental hukum Islam yang terkait dengan mazhab, alat dan interpretasi. Konsep hukum yang kedua adalah hukum itu digambarkan sebagai sekumpulan mazhab positif yang diterapkan oleh penguasa dalam bentuk peraturan perundang. Yang ketiga adalah hukum itu adalah keputusan hakim in concreto sebagai judgment law. Yang keempat adalah hukum itu adalah sebagai relasi sosial, interaksi sosial yang nyata empiris sebagai fakta adanya hubungan personal dan personal dalam lingkungan perundangan. Yang kelima adalah hukum itu digambarkan sebagai makna-makna simbolik yang terlembaga yang berlaku dalam perilaku sosial itu. Yang keempat dan kelima ini adalah empiris. Kalau metodologi penelitian teknik komunikasi, dia harus empiris, dia harus longitudinal. Nah, hukum pidana bukan yang empiris, bukan yang psikologis, tapi yang normatif pendekatannya. Maka yang dia adalah aliran pertama hukum pidana hukum alam, aliran kedua yaitu hukum positif, dan aliran ketiga adalah judgment law. Nah, hukum Indonesia yang mengacu kepada Eropa kontinental tentu pendekatannya adalah bukan seperti yang berlaku di Anglo-Saxon. Pendekatan kita adalah normatif, di sana induktif. Kita tidak menganut asas presiden. Oleh karena itu, maka dalam perumusan pertimbangan putusan hakim maka harus mengelaborasi antara kepastian dan keadilan. Ketika di situ ada pertentangan, maka hakim harus berikhtihad. Ini yang dipanggil dengan referendum. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Makna lainnya, argumentum contrario, makna lainnya adalah mengatakan hakim tidak boleh memutus hanya sebatas kekuatan hukum positif, mengabaikan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Apa itu nilai-nilai keadilan di masyarakat? Mengacu kepada hukum alam, hukum kodrat. Apakah putusan itu nanti akan bertentangan dengan hukum agama? Apakah putusan nanti itu akan mencederai keadilan di masyarakat? Walaupun keadilan di masyarakat hukum agama itu tidak tertulis dalam perundangan, tapi itu mengikat hati nurani hakim. Terima kasih dari itu, karena kita tahu bahwa di fakultas hukum itu orang juga tidak hanya diajari baca pasal gitu, tapi juga semua ada sosiologi, ada macam-macam termasuk RPH, metodologi penelitian hukum dan lain sebagainya. Itu menjadi tidak berguna kalau kita hanya bicara masalah pasalnya begini enggak. Itu positivis yang saya bilang positivis yang terlalu kaku gitu. Sedangkan harapan kita, harapan saya terutama itu punya ini menjadi sebuah keputusan yang bisa menjadi bahan pelajaran untuk studi untuk semuanya, jadi untuk masyarakat juga pembelajar hukum masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tadi itu kayak masih kurang tajam sebetulnya. Berdasarkan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, adakah yang benar-benar mengikat majelis hakim tanpa mengurangi rasa hormat saya pada majelis hakim? Tapi ini bukan bermaksud mengadari, tapi kira-kira ada nggak untuk itu? Gitu. Terima kasih. Ya. Harus dimasukkan dalam seseorang itu
Untuk menentukan ini ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kesalahan sehingga dapatlah menentukan. Tetapi saya ingin mengatakan yang namanya azas, yang namanya prinsip, apalagi bicara teori, apalagi bicara filsafat hukum, itu tentu tidak akan kita temui rumus itu dalam undang-undang. Mengapa dikatakan begitu? Azas itu menjadi norma. Dia pasti tidak mungkin adanya suatu norma tanpa adanya azas. Tidak mungkin ada suatu azas tanpa didukung dengan teori dan filsafat. Karena pemikiran hukum selalu dengan filsafat maupun ilmu apapun pasti kembali kepada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Oleh karena itu, filsafat demikian menentukan yang baik hukum khusus bicara hukum. Kemudian melahirkan teori, kemudian melahirkan azas. Azas mendalami norma. Oleh karena itu tidak semua azas disebutkan secara eksklusif verbif dalam rumusan pasal. Tetapi sebagai mahasiswa hukum, apalagi pasal sarjana, harus memahami bahwa ada suatu hal yang bersifat neo, bukan fenomena. Kita belajar hukum bukan membaca teks, tetapi kita membaca di luar teks, di dalam teks yang tidak terlihat, itu yang disebut neo, bukan fenomena. Sehingga mempelajari yang dari teks ini penuh dengan filsafat, penuh dengan teori, penuh dengan prinsip, penuh dengan azas. Inilah sistem hukum dalam proses kita pembelajaran hukum dan terkait dalam hal proses penegakan hukum dalam persidangan yang terhormati. Terima kasih. Itu sudah harapan saya dapat menjawab semakin jelas bahwa kita tidak hanya bicara pasal di sini, isi pasal di sini, namanya ketentuan, tapi juga kita lebih luas lagi memasukkan hal-hal lain dari situ. Terima kasih. Satu saja yang saya mau tanyakan ke ahli. Saya berulang kali di dalam beberapa kasus saya mendapatkan ada contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini kan menyangkut soal penerapan perbuatan penyertaan. Saya minta kepada ahli coba bisa diberikan penjelasan. Saya sebagai orang yang awam soal pidana, tapi tertarik dengan tahu karena ini pasal sering diulang-ulang penyertaan. Jadi kita minta penjelasan apa yang dimaksud dengan ayat ini, bagaimana penerapannya, apa yang dimaksud penyertaan dan seterusnya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan delik-delik pidana yang lainnya menyangkut pasal 55 tadi. Saya sebutkan pasal itu dalam bab 1 maksudnya adalah perbuatan pidana ini adalah perluasan pertanggungjawaban pidana dan perluasan perbuatan pidana jadi pertanggungjawaban sehingga konstruksinya ada 3 pilar Pregen yang melakukan dan melakukan masing-masingnya berbeda. Kalau yang melakukan sudah seperti karena bisa jadi dia menggunakan orang lain, tapi orang lain ini hanya sebagai alat, hanya sebagai instrumen untuk memulai maksud dan kebenarannya. Nah, untuk yang kedua, turut serta berarti memang ada 2 orang. Dengan 2 orang, dia melakukan suatu penyertaan. Dalam delik turut serta ini, 2 orang atau lebih, pasti di dalamnya ada perjumpaan kehendak, ada meeting of minds. Kalau bahasa hukumnya, ada dolus premeditatus, ada mufakatan jahat. Di antara orang yang berserikat untuk menunjukkan delik adalah kesamaan terhadap ada maksud untuk melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan akibat, baik perbuatan maupun akibat dikehendaki, diketahui dan diingini. Ada kesamaan. Berarti di sini kesamaan subjektif kalau sama. Wujudkan perbuatannya objektif kalau sama, sehingga keberlakuannya juga harus sama. Dan ini perlu dibuktikan apakah benar dalam penyertaan itu 2 orang atau lebih itu ada
merumuskan yang lebih praktis. Ada pemufakatan jahat untuk melakukan memberikan suatu perbuatan dan akibat itu memang diketahui dan diunik. Apa yang mendukungnya, apa yang menjadi motivasi, apa langkah-langkahnya itu harus dirumuskan dalam suatu konteksik yang mengembang bahwa dos menggados nah adanya kesepakatan, adanya kesepakatan jahat untuk melakukan kegiatan. Ada yang terlupa tadi, saya mau tanya yang mengenai pasal 6 atau berapa itu nomor pasal kita kan harus pakai 2 alat bukti. Dua alat bukti ini jenis alat bukti atau kekuatan pembuktian dari alat bukti. Karena kalau jenis alat bukti mudah sekali. Saya ajukan aja surat itu lah, udah surat bunyinya apa terserah itu. Kemudian surat kertas kosong pun bisa jadi itu kan alat bukti. Ini mendapatkan pihak ini menjelaskan fakta yang terungkap mengenai kejadian. Jadi dua alat bukti ini tentu mendapatkan kekuatan pembuktian. Karena asas pembuktian itu adalah minimal alat bukti dan dua alat bukti itu akan mendapatkan kekuatan. Jadi kadang-kadang kekuatan pembuktian karena sistem pembuktian kita teorinya ada teori pembuktian benar-benar secara indikatif. Ya. Baik, ya. Penasihat hukum, penuntut umum silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Mengingat bahwa tadi sudah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana dan ini juga merupakan ahli dari hukum pidana, maka kami selaku penuntut umum menyampingkan keterangan dari ahli tersebut. Namun demikian penilaian kembali ke tim penasihat hukum beserta para terdakwa. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, ya, jadi tidak ada pertanyaan dari penuntut umum pada ahli. Penasihat hukum sudah cukup ya. Para ahli, para terdakwa, tidak ada pertanyaan. Bagaimana? Oh, ada. Itu punya legal opinion atau apa namanya, itu bisa diberikan ke majelis hakim karena sangat membantu kita semua. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kasih ya. Jadi keterangannya benar ya? Baik ya. Biasa lagi udah bacot. Ada ahli, terima kasih ya sudah memberikan keterangan di depan persidangan. Silahkan, sudah selesai. Terima kasih. Semoga ada lanjut. Para terdakwa silakan duduk. Oh langsung bener. Langsung. Baik ya, oleh karena alat-alat bukti dari pihak penuntut umum dan terdakwa sudah selesai ya, maka pemeriksaan tinggal pemeriksaan saksi juga ya, kan saling menjadi saksi nih kan. Ya, saling bersaksi. Jadi pemeriksaan saksi mahkota dan pemeriksaan terdakwa nanti minggu depan ya, atau sekarang. Apa sekarang? Itu masih nanya tuh, apa sekarang? Jadi minggu depan majelis hakim. Minggu depan itu hari Rabu libur ya. Siap. Ke hari Kamis ya. Ya, Kamis tanggal berapa itu? Ya, sidang ditunda ke hari Kamis tanggal 27 pemeriksaan saksi mahkota sekaligus pemeriksaan terdakwa. Besok ada lagi kan? Jam berapa putusan Islam terhadap oh iya ya tolong ya nanti disampaikan ya nanti disiapkan ya Aman bang.
Ya, demikian sidang ditutup ya. Ganteng emang. Pancasila. Belum kan. Ya, saksi ahlinya belum kan? Ya, masih les ya? Kenapa lagi soal? Anies minggu depan Minggu depan. Tanggal 27. Iya. Tanggal merah buat tiket lagi bang. Kenapa? Tanggal merah bang. Cuman kalau lebaran doang, misalnya nggak ada duitnya. Ah, dulu libur ya? Belum libur. Nggak tahu lah besok. Malam ini buru. Tujuh om. Kita nggak tahu ya. Oh, udah beres. Ya, apel. Ya balik cepet dong. Agak lu hampir gue lagi. PNS balik ke sini. Bawain lagi ke sana. Ya lanjut, Bang.